Halo, konten kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang budayawan, antropolog, dan juga musisi terkenal dari Papua, yakni Arnold Clemens Up. Ia ditangkap dan dituduh sebagai pendukung OPM dan dibunuh oleh Kopassus karena pemerintah Indonesia mencurigai karya-karyanya melawan pemerintahan Indonesia. Bagaimana kisah perjalanan hidupnya? Nonton video ini sampai habis dan jangan di-skip. Bagian pertama, latar belakang. Arnold Up lahir di Biak Numfor pada tanggal 1 Juli 1945. Ia menghabiskan masa kecil dengan belajar di sekolah yang didirikan para misionaris Kristen di tahun 1967. Ia lalu melanjutkan studi dengan mendaftar sebagai pelajar di jurusan Geografi Ilmu Keguruan di Universitas Cendrawasih. Dalam usia 24 tahun, Arnold Up menyaksikan proses integrasi paksa tanah Papua ke Indonesia, sehingga semasa kuliah Arnold Up, ia bersama teman-teman mahasiswa protes hasil PPRA 1969 yang tidak demokratis, yang sampai kini menjadi barang panas politik di Papua. Ia pun dipenjara dan dibebaskan. Usai lulus kuliah sarjana muda geografis di Uncen, Arnold Up yang seniman serba bisa, ia diminta menjadi kurator museum lokal budaya di Uncen oleh ketua lembaga antropolog Uncen. Inilah yang membawanya pergi ke pedalaman-pedalaman Papua untuk mengumpulkan berbagai seni patung, seni tari, dan lagu-lagu dari berbagai suku di Papua. Arnold juga penyiar radio yang menyiarkan perihal budaya dan lagu-lagunya setiap hari Minggu siang di stasiun RRI lokal Nusantara 5 di Jayapura. Arnold Up menikah dengan Kori Up dan memiliki 4 anak, yakni Oridek Up, Mamri, Orisam, dan Mansorak Up. Bagian kedua, sejarah lahirnya Mambesak. Setelah PPRA disahkan oleh PBB, Arnold menyadari bahwa kontrol Indonesia terhadap Papua akan semakin besar. Ketakutan Arnold akan melenyapnya identitas Papua sebagai suatu bangsa yang kaya akan budaya mendorong Arnold membuat suatu kelompok seni yang dinamakan Mambesak sebagai gerakan seni kebudayaan yang mencoba menjaga kelestarian budaya Papua dari kikisan zaman untuk berdalih pembangunan. Mambesak lahir pada tanggal 5 Agustus 1978. Nama Mambesak diambil dari bahasa Biak yang artinya burung suci atau burung cendrawasih. Arnold Up terpilih sebagai ketua grup Mambesak dan sekretaris Yopie Kaviar, wakil Marhini Sawaki, bendahara Gusti Tethol, koordinator musik Sam Kapisa, koordinator tari Wolas Krenak, pers atau dokumentasi Bert Tanawani, teater Damni Wayap, teater Dami Waryap Kurni, distribusi Athen Rumabar, dan anggota-anggotanya diambil dari berbagai suku di seluruh tanah Papua dari Sorong sampai Merauke. Tujuan berdirinya Mambesak adalah untuk menghibur hati masyarakat Papua yang sedang diintimidasi, dianiaya, diperkosa, dan dibinasakan oleh pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama. Grup Mambesak mampu menggarap lagu-lagu daerah Papua dengan 212 suku bahasa yang ada di seluruh tanah Papua, kemudian dinyanyikan dengan alat musik lokal yang sangat sederhana seperti tifa, suling bambu, tambur, ukulele, kudet karang, dan lain sebagainya. Bagian ketiga, karir Arnold Up dan masa kejayaan Mambesak di tahun 70-an sampai 80-an. Arnold Up dan kawan-kawannya mempersatukan orang Papua dengan membangkitkan semangat jati diri orang Papua melalui lagu-lagu Mambesak dengan 2 cara. Yang pertama, grup Mambesak menciptakan lagu-lagu dari seluruh negeri Papua. Yang kedua, grup Mambesak menerima kiriman lagu-lagu dari kampung-kampung untuk melengkapi koleksi lagunya yang telah ada. Perekaman lagu daerah grup Mambesak dimulai pada akhir bulan November 1978 di halaman Museum Lembaga Antropolog di Universitas Cendrawasih. Kaset pertama dikeluarkan pada bulan Februari 1979 berisi 16 lagu daerah, diantaranya
Akai Bipamare dari wilayah Mimika dan Mai Wainambe dari wilayah Jayapura. Kaset kedua direkam 1980, berisi 16 lagu daerah, diantaranya Yayun Wambeso dari daerah Biak dan Hindang Makedang dari daerah Sentani. Kaset ketiga akhir tahun 1980-an berisi 10 lagu daerah, diantaranya Porea Gareoso dari daerah Barapasi dan Hemeng Preka dari daerah Fakfak. Volume keempat direkam pada tahun 1982 berisi 14 lagu daerah, diantaranya Airaro Beseya dari Wondama dan Nit Punghulok N dari daerah Kurima di Wamena. Perekaman kelima yang direncanakan untuk direkam pada tahun 1983, namun tidak terlaksanakan karena pihak keamanan pemerintah Republik Indonesia mulai memantau kegiatan nyanyian dan tarian Mambesak yang berunjuk pada penangkapan dan penahanan Arnold Up dan Edward Mofu. Lagu-lagu Mambesak tersebar di berbagai daerah di Papua sehingga sampai ke negara tetangga di Papua New Guinea melalui siaran radio milik PNG. Bagian yang keempat, akhir hidup Arnold Up dan lagu terakhir di penjara. Spirit Mambesak mampu mempersatukan orang Papua sehingga melahirkan satu kekhawatiran bagi pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia yang takut dengan kesatuan dan kebangkitan orang Papua melalui lagu-lagu Mambesak, sehingga pada tanggal 30 November 1983 Arnold Up ditangkap dan ditahan oleh aparat dikarenakan pemerintah Indonesia curiga Mambesak sebagai gerakan politik yang hendak membangkitkan nasionalisme Papua Barat untuk melepaskan diri dari kekuasaan Indonesia di Papua. Arnold Up sendiri dituduh sebagai OPM yang ikut berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Pada kenyataannya, pemerintah Indonesia tidak punya bukti apa-apa. Orang Papua semakin takut ketika mendengar Arnold Up, sosok paling terkenal saat itu, ditahan. Imbasnya pada tahun 1984 sampai 1986, sekitar 800 orang Papua mengemasi barang dan mengungsi menyeberangi perbatasan Papua New Guinea. Di antara mereka adalah keluarga Arnold Up sendiri. Arnold Up ditahan di Polda Jayapura oleh Kopassus. Arnold Up tahu kematiannya semakin dekat. Dalam satu kesempatan, ia minta kepada saudaranya yang menjenguknya agar membawa rekor sebuah kaset kosong dan gitar. Lalu ia menciptakan lagu terakhirnya yang berjudul Misteri Kehidupan. Pada 8 Februari 1984, Korey Up dan ketiga anaknya dan bayi yang dalam kandungan melarikan diri ke Vanimo menggunakan perahu bermotor. Pada tanggal 26 April 1984, Arnold Up ditembak oleh Kopassus di pantai Pasir 6 sebelah timur di kota Jayapura. 3 peluru berseberang di perut dan lengan kanannya. Arnold Up meninggal di Rumah Sakit Aryoko Jayapura dalam usia ke-39 tahun. Hari yang sama, temannya seorang musisi Edward Mofu juga dibunuh. Pembunuhan Arnold Up dan Edward Mofu diskenariokan oleh Kopassus bahwa Arnold dan Edward hendak melarikan diri dari penjara menuju Papua New Guinea, menyusuri keluarga yang pergi terlebih dahulu. Pada kenyataannya, pembunuhan Arnold Up dan Edward Mofu sudah direncanakan oleh militer Indonesia dan sudah diskenariokan sedemikian rupa. Bagian yang terakhir, harapan dan pesan untuk generasi Papua. Mengangkat budaya Papua adalah harapan semua orang asli Papua. Karena itulah martabat dan harga diri bangsa Papua. Munculnya budaya Patola, FL Studio, Kewa-Kewi Muda-Mudi, aplikasi TikTok setidaknya akan mengkikis budaya orang Papua. Anak cucu kita akan lupa akan budaya Papua seperti Yospan, Yosim, Etai, dan lain-lain. Sekarang justru balik, budaya orang Papua sudah mulai adopsi oleh masyarakat non-Papua yang belajar mati-matian terhadap gerakan-gerakan Yospan, apalagi lagu-lagu etnik. Demikian video singkat perjalanan kisah seorang budayawan, antropolog, dan musisi Arnold Clemens Up.
Tetap menjaga budaya dan melestarikan budaya, karena budaya adalah jati diri kita sebagai orang asli Papua. Thanks for watching.